Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Patroli gabungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan rencana tawuran di wilayah Jakarta Timur. Kapolrestabes Surabaya secara resmi membuka bazar pengambilan barang bukti sepeda motor yang digelar di Mapolrestabes Surabaya. Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum. Polres Tuban menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Tuban. Konferensi pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor berlangsung di Mapolres Tuban dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tuban, AKBP Alaidin, dan dihadiri oleh pejabat utama Polres Tuban. Kapolres Tuban menegaskan bahwa pengungkapan kasus curanmor ini merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tuban. Dari hasil pengungkapan itu sebanyak 8 unit sepeda motor berhasil diamankan sebagai barang bukti bersama 4 pelaku berinisial WW usia 21 tahun, HS usia 47 tahun, BBS usia 18 tahun, yang salah satunya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengungkapan ini hasil dari 4 laporan polisi yang diterima. 3 diantaranya pengungkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Tuban, serta 1 pengungkapan kasus dilakukan oleh Polsek Jenu. Pengembalian dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Tuban sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku yakni tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 447 ayat 1 huruf F KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Selain curanmor, Kapolres Tuban juga memaparkan kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Res Narkoba Polres Tuban. Sebanyak 4 kasus narkoba juga dilakukan Satuan Res Narkoba Polres Tuban, diantaranya 3 pengungkapan kasus sabu dan 1 kasus pil pregabalin. Masing-masing para tersangka dijerat dengan pasal 127(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 1141 Subsidiar 1121 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dengan denda 10 miliar ditambah 1/3. Serta pasal 435 atau 4362 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Junto Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman paling lama 15 tahun dan denda 1, miliar rupiah. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, secara resmi membuka bazar pengambilan barang bukti sepeda motor yang digelar di Mapolrestabes Surabaya. Berikut laporan Bribda Alvin Prastio, personel Humas Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya akan menggelar bazar pengembalian barang bukti sepeda motor yang telah diungkapkan oleh Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polrestabes Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi para pemilik kendaraan bermotor yang sebelumnya diamankan sebagai barang bukti dalam berbagai perkara pidana. Kendaraan yang berhasil diungkap sampai saat ini oleh Satreskrim, Satlantas, dan Polsek jajaran sekitar 800 unit kendaraan bermotor.
Kapolrestabes Surabaya menegaskan bazar pengambilan barang bukti ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus mempermudah proses pengembalian kendaraan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu lagi menunggu proses yang berlarut-larut. Di sini saya bersama dengan Mas siapa? Yusmanto, Pak. Mas Yusmanto yang kehilangan motornya. Motor, Pak. Oh, hilangnya di mana, Mas? Di Rungkut Kapan itu? tanggal 18 Desember. 18 Desember. Berarti barusan ini ya. Ya. Gimana perasaannya setelah motornya Ya, ketemu? senang sekali, Pak. Bersyukur. Asli mana Masnya? Malang. Ini setelah ini akan dipasangkan alarm Iya, alarm biar semakin aman. aman. Nanti kalau sudah dipasang alarm jangan lupa kuncinya Ya, selalu dikunci ganda ya. dan jangan ceroboh dan jangan lupa kuncinya. Perasaannya gimana? Senang sekali, Pak. Oh iya, sama satu lagi tanya. Ada dikenai biaya berapa tadi ambil motor Gratis, ini? Pak. Gratis. Ya. Gratis teman-teman, gratis. Melalui kegiatan ini, Polrestabes Surabaya berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang transparan, humanis, dan profesional kepada masyarakat. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Patroli gabungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan rencana tawuran di wilayah Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sejumlah pemuda beserta senjata tajam. Berikut laporannya untuk Anda. Patroli gabungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Patroli Presisi Polres Metro Jakarta Timur digelar pada Kamis 22 Januari dini hari. Kegiatan dimulai sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat. Patroli menyasar sejumlah titik rawan, mulai dari lokasi rawan tawuran, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, tempat hiburan malam hingga ruas jalan rawan balap liar. Saat melintas di flyover Pasar Rebo, petugas mencurigai dua pemuda yang diduga akan terlibat tawuran. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan penelusuran lebih lanjut. Hasil pengembangan mengarah ke wilayah Keramat Jati. Di lokasi tersebut, petugas kembali mengamankan dua pemuda lainnya yang diduga terlibat dalam rencana tawuran. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah senjata tajam, di antaranya sajam jenis samurai serta 2 buah cobek. Seluruh barang bukti dan para pemuda dibawa ke Polsek Keramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Patroli gabungan merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan Kamtipmas. Penyitaan senjata tajam dilakukan agar aksi tawuran dan kejahatan jalanan dapat digagalkan sejak dini. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diminta memanfaatkan layanan darurat 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.